Selamat pagi Nanda, dengan siapa namanya Nanda? Nama saya Malika Zahira Lubis dari kelas 9 Putri. Saya bersekolah di SMBIT Darul Fikri Tanjung Balai. Hari ini Ananda sedang datang ke sekolah, sementara pembelajarannya kan daring. Ini Ananda tujuan ke sekolah ngapain? Apakah konsultasi belajar atau gimana Nanda? Ya, kami di sekolah untuk melanjutkan konsultasi belajar yang LKPD yang telah dikirimkan ke grup orang tua dan dilanjutkan untuk meneruskan pembelajaran lebih paham dan datang ke sekolah untuk melanjutkan pembelajaran tersebut supaya anak murid lebih mengerti dan paham. Oh, berarti ini penguatan pembelajaran agar nanti lebih paham setiap pembelajaran disampaikan dari guru kepada grup-grup secara daring ya Nanda ya? Iya. Oh Nanda, gimana kira-kira sekolah di sini pendapatnya di SMP itu? Saya merasa lebih paham karena saya bisa datang ke sekolah untuk memahami pembelajaran tersebut, dan saya sangat beruntung saya bisa di sekolah karena saya juga kurang paham untuk pembelajaran. Bagaimana guru-guru di sini Nanda? Orang-orangnya? Gurunya menjelaskan dengan lebih paham dan teratur cara konsep untuk pembelajarannya dan lebih baik juga untuk dipahami. Oke, terima kasih Nanda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa namanya Anda? Nama anak Hendra Satria 19. Oh, di sini jabatan sebagai apa di sekolah SMPT Darul Fikri? Ketua OSIS. Oh, kelas berapa Anda? Kelas 9. Oh, ya kelas 9. Oh, dengan Ananda hari ini Bapak perhatikan sedang datang ke sekolah nih. Sementara pembelajaran kan belum normal. Ini sedang ngapain? Apakah belajar atau konsultasi belajar? Kami masih belajar tapi belum aktif. Kami belajar tentang LKPD di sekolah dan daring. Oh, berarti pembelajaran di rumah, namun Anda datang ke sekolah hanya sebagai penguatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, yaitu Agus Hendra SPD, founder Rumah Doa Hijrah, mencari tokoh, menemukan inspirasi. Apa kabarnya untuk seluruh sahabat-sahabat dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat dan lancar menjalani aktivitas dimanapun berada. Saat ini kita akan melakukan liputan khusus tentang dunia pendidikan, yang mana kita akan melakukan liputan terhadap Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Darul Fikri Kota Tanjung Balai atau disebut YAFID Darul Fikri Kota Tanjung Balai, yang mana yayasan ini merupakan salah satu yayasan yang hari ini berdiri dan juga memiliki nama besar terhadap perkembangan dalam mencetak generasi-generasi yang soleh, yaitu sudah ada beberapa unit. Yang pertama itu unit PAUD, kemudian unit TK, unit SD, dan hari ini unit SMP. Nah, kita sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMPIT Darul Fikri Kota Tanjung Balai, yaitu Ustadz Sutrisno SPDI, yang mana beliau sudah menjadi Kepala Sekolah di sini sudah beberapa tahun. Nah, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, saya bagus. Bagaimana Ustadz pekerjaan selama lancar? Alhamdulillah lancar. Ya. Ustadz, terima kasih atas kesempatan. Nah, hari ini kita akan melakukan Ustadz wawancara seputar dunia pendidikan Ustadz. Nah, jadi sekolah menengah pertama dan terbaru ini adalah salah satu sekolah yang hari ini memberi kontribusi terhadap kemajuan dunia pendidikan di Kota Tanjung Balai. Banyak memang tamatan daripada Darul Fikri ini yang bisa bersaing di dalam dunia pendidikan ataupun dalam kancah-kancah tentang ilmu pengetahuan Ustadz. Nah, Ustadz, bisa disampaikan kepada masyarakat kira-kira apa yang menjadi visi-misi sekolah, kemudian seputar tentang program sekolah, yang mana inilah yang disebut dengan SMPIT Darul Fikri dari segi tentang muatan-muatan yang terkandung di dalam metode ataupun muatan terkait mengenai segala sesuatu yang dimanajemen oleh SMP
Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Agus Arianto yang telah hadir di sini untuk menyampaikan terkait tentang bagaimana SMP UT Darul Fikri dan setelahnya. Jadi perlu disampaikan bahwa sekolah SMP ini berdiri di tahun 2016-2017. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 6 tahun. Sekolah ini memiliki visi melahirkan insan yang berkepribadian soleh, cerdas, kreatif, dan mandiri. Tentunya visi dari sekolah ini harus sebanding dengan realisasi yang dilakukan di sekolah ini tentunya. Ketika visi sudah dibuat, tentunya yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh seluruh elemen sekolah adalah bagaimana visi ini bisa tercapai. Kalau dalam hal misalnya membentuk kepribadian yang soleh, bahwasanya ketika siswa bersekolah di sini agar supaya terbentuk karakter kepribadian keislaman yang baik. Misalnya bagaimana melalui program-program rutin harian, pekanan, bulanan, triwulan, 6 bulan hingga program tahunan. Misalnya program harian, bahwasanya pembentukan karakter kepribadian agar supaya mencapai visi soleh ini, bagaimana anak-anak dibiasakan untuk setiap hari melaksanakan sholat duha, sholat berjamaah di sekolah, dan yang lain sebagainya. Ya, ini program harian. Kalau program pekanan atau mingguan, misalnya ada program Jumat berinfak. Nah, ini tujuannya agar supaya anak-anak siswa khususnya dilatih agar supaya gemar berinfak, karena ini adalah bahagian dari kita untuk menggalakkan program Jumat berinfak. Terus ada juga program Bina Pribadi Islami, ini juga program pekanan. Ya, program pekanan tujuannya untuk membentuk kepribadian siswa dengan materi-materi yang sudah ada di buku Bina Pribadi Islami yang diterbitkan oleh Jaringan Sekolah Islam Kepala Pusat. Ada juga program bulanan, ya, dan juga ada triwulan. Misalnya bagaimana kita ada buka puasa sunnah bersama siswa, diajak untuk iftar jama'i atau buka puasa bersama setelah diawali dengan puasa sunnah bersama-sama. Ada juga program malam bina iman dan takwa, ini untuk triwulan dan semester serta program tahunan. Ini program ini semuanya dilakukan kalau dalam kondisi normal, ya. Kalau dalam kondisi sekarang, konsultasi belajar ini sifatnya hanya penguatan-penguatan saja. Penguatan-penguatan, anak-anak juga bertemu terbatas dengan jumlah siswa terbatas. Di sekolah hanya konsultasi belajar. Namun indikator-indikator capaian dari siswa mudah-mudahan bisa tercapai. Kondisi COVID ini bisa segera berlalu, dan harapan kita sebagai guru dan seluruh guru tentunya harapannya bisa kembali normal dan seluruh siswa bisa kembali melakukan proses belajar mengajar normal seperti biasanya. Terima kasih Ustaz. Kemudian Ustaz, kita hari ini melihat bahwa ada sesuatu hal yang beda. Namun sebenarnya kalau kita lihat dari dahulu-dahulunya bahwa memang penyebutan daripada basis sekolah itu dia seperti SMA, seperti SD, seperti SMP, seperti SMA Ustaz. Ya kan? Nah, tapi hari ini seiring dengan perkembangannya segala kemajuan dari pendidikan, saya menemukan ada satu kata yang memang perlu kita ketahui bersama oleh masyarakat Ustaz. Nah, di sini saya melihat ada kata yaitu SMPIT, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu. Jadi ada penerapan Islam terpadu. Karena setahu kita SMP itu adalah sekolah umum, namun di sini ada istilah Islam terpadu Ustaz. Nah, mungkin masyarakat belum mengetahui secara luas. Nah,
kira-kira Ustaz, apa yang menjadi konsep daripada Islam terpadu Ustaz? Karena saya melihat bahwa saat sekarang ini ketika saya cek di Google bahwasanya ada yang disebut dengan DSIP, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Apakah SMPT ini termasuk daripada sayap ataupun tempat jaringan sekolah Islam terpadu? Bisa disampaikan Ustaz? Oke, tentang Islam terpadu, bahwasanya sekolah SMP Islam Terpadu Darul Fikri ini di bawah naungan Dinas Pendidikan, dan kita juga di awal 2016 sudah memiliki izin operasional. Terus tentu akan muncul pertanyaan dari masyarakat, apa sih Islam terpadu? Nah, jadi Islam terpadu itu adalah bahwasanya sekolah ini menggabungkan kurikulum yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan ya dengan mata pelajaran umum digabungkan dengan muatan lokal, yang khusus di SMP ini ada muatan lokal, ada tahfiz yang Senin sampai Kamis itu belajar anak-anak atau siswa, terus ada mata pelajaran hadis ditambah bahasa Arab. Nah, kalau yang umum mulai dari PAI sampai prakarya 10 mata pelajaran umum. Jadi Islam terpadu ini ya, konsepnya tentunya menggabungkan konsep pendidikan umum dengan konsep Islam terpadu. Bagaimana misalnya ketika kita belajar IPA misalnya, ini nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keislaman itu muncul. Misalnya ketika kita belajar IPA dalam proses misalnya proses penciptaan manusia. Nah, dalam proses penciptaan manusia kalau kita belajar IPA tentunya nilai-nilai keislaman tidak kita temukan di pelajaran yang kita dapatkan di mata pelajaran. Namun bagaimana guru-guru nanti menyampaikan ketika belajar IPA ada nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai keislaman yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Misalnya proses penciptaan manusia ketika kita belajar IPA kita kaitkan dengan Al-Quran. Bahwasanya proses penciptaan manusia itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Mulai dari setitik air manis, segumpal darah, segumpal daging, hingga jadi segumpal manusia. Dan kita upayakan agar seluruh mata pelajaran ini bagaimana nilai-nilai keislaman ini ada di dalam setiap mata pelajaran. Lalu sekolah ini juga sudah mendapatkan izin dari Jaringan Sekolah Islam Terpadu Pusat atau Indonesia. Ya, jadi sudah ada izin yang dikeluarkan oleh Jaringan Sekolah Islam Terpadu di Indonesia, dan kurikulum-kurikulumnya menggabungkan kurikulum dari kementerian dan kurikulum KJS Itian. Dan insya Allah kita juga sudah ada buku panduan, yakni buku standar mutu kesasan sekolah Islam terpadu. Jadi sekolah ini dirancang agar bagaimana mulai dari 8 standar pendidikan yang sudah ditetapkan agar supaya tentunya mengacu pada standar nasional pendidikan yang dibuat pemerintah. Namun juga tentunya bahwasanya bagaimana standar dari KJS Itian sebagaimana yang di buku ini juga harus ada juga di dalam sekolah ini walaupun dilakukan secara bertahap. Kemudian Ustaz, di sini yang mau kita tanyakan juga bahwa ini kan sudah berjalan hampir daripada 6 tahun Ustaz. Nah, untuk saat sekarang ini kalau dari formasi ketenaga pendidikan Ustaz, di sini sudah berapa guru yang ada? Kemudian untuk jumlah siswa berapa Ustaz? Untuk jumlah guru ataupun pendidik dan tenaga kependidikan mulai dari kepala sekolah sampai cleaning service, penjaga sekolah, ya ini berjumlah kurang lebih ada 29 orang. Jadi kalau guru itu ya mulai dari kepala sekolah sampai guru BK itu ada 25, 2 orang tenaga kependidikan ditambah
satu orang penjaga sekolah dan 1 orang cleaning service. Jadi kurang lebih ada 29. Terus jumlah siswa ini alhamdulillah semenjak berdiri di tahun 2016 kita masih 1 rombel sampai di 2019 dan 2020 kita membuka kelas 2 rombel. Sampai sekarang ini sudah 6 rombel, 2 rombel di kelas 7, 2 rombel di kelas 8 dan 2 rombel di kelas 9. Alhamdulillah siswa berjumlah kurang lebih ada 203 orang ya. Terdiri dari 105 putra dan 98 putri. Nah, jadi sekarang Baik Ustaz, kemudian mungkin ini ada supaya kepada daripada ciri khas itu sendiri. Kalau kita perhatikan bahwa di sini guru-gurunya, kemudian murid-muridnya itu berpakaian memang konsepnya ada kekhasan keislaman. Nah, terkait mengenai hal itu, bagaimana ini itu aturan yang berlaku terkait mengenai baju-baju seragam yang diterapkan oleh SMP dan Ustaz? Untuk tata tertib, mulai dari tata tertib, tingkah laku hingga seragam itu semuanya diatur dalam buku pedoman akademik. Ya, jadi buku pedoman akademik ini diterbitkan setiap tahun oleh SMPIT Darul Fikri. Dan ini untuk tahun ketiga kita sudah tahap cetak dan nanti akan kita bagikan ke orang tua siswa yang di tahun pelajaran 2021-2022. Jadi di buku pedoman akademik ini sudah terdapat mulai dari tata tertib, peraturan, ya, terus seragam, kurikulum, ya, ini semuanya sudah ada di buku pedoman akademik ini. Ya, jadi kalau dalam keadaan normal memang ya tentunya siswa berpakaian seragam. Senin Selasa itu putih biru, Rabu itu batik JSIT, hari Kamis itu batik khusus SMP Darul Fikri, hari Jumat itu pramuka dan hari Sabtu itu seragam olahraga. Itu kalau dalam keadaan normal. Itu dia Pak. Selanjutnya Ustaz, hari ini mungkin kita melihat terjadi perkembangan yang sangat luar biasa pada SMP dan Fikri Ustaz. Dari mulai berdiri sampai hari ini kita melihat keberadaan daripada fasilitas pendukung yang hari ini sudah bisa dikatakan memenuhi daripada standar Ustaz. Jadi kira-kira Ustaz bisa jelaskan apa yang menjadi fasilitas-fasilitas yang hari ini bisa nantinya digunakan oleh siswa dalam menunjang pendidikan ataupun konsep belajar di SMP Ustaz. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah masih belum memenuhi standar sarana dan prasarana yang ada di standar nasional. Tentunya memang dalam hal ini sarana prasarana dari mulai 2016 sampai dengan sekarang tentunya banyak dari semua pihak yang mau turut membantu dari proses pembangunan sarana dan prasarana di SMP dan Fikri ini. Ya, kita khusus mengucapkan terima kasih kepada instansi terkait, Dinas Pendidikan yang telah mensupport pembangunan melalui program-program dari pusat sehingga bisa terrealisasi di SMP Darul Fikri. Begitu juga ucapan terima kasih kepada orang tua siswa dengan program Jumat Berinfak, maka sarana prasarana sedikit demi sedikit ya, terus dilakukan peningkatan, walaupun tentunya dalam hal ini sarana prasarana di sekolah ini tentunya masih ada juga yang mungkin belum memenuhi standar. Tentunya secara bertahap akan kita terus perbaiki dan akan terus kita tingkatkan. Di sekolah ini khusus di lokasi ada 8 ruang kelas, 8 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan dan 1 ruang lab IPA. Ada ruang kepala sekolah, ada ruang guru dan juga ada
ini dalam hal sarana prasarananya, terus ada kamar mandi juga kita buat terpisah, ada yang putra dan ada yang putri. Terkait dengan sarana prasarana ini memang secara bertahap, insya Allah dalam hal ini tentunya kita menginginkan ya, standar sarana dan prasarananya tentunya standar yang memang harus kita penuhi. Namun ini perlu kerjasama dari semua pihak, mulai dari instansi terkait, orang tua dan seluruh siswa agar supaya sarana dan prasarana di sekolah ini bisa terus tumbuh, meningkat sehingga bisa sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih Ustaz atas waktu yang telah diberikan kepada kita, atas pemaparan terkait mengenai seputar tentang dunia pendidikan, khususnya tentang profil secara utuh yang ada di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu dan di Kota Lima Nusa. Semoga apa yang disampaikan menambah pengetahuan daripada masyarakat secara umum bahwa konsep Islam terpadu di dalam SMPT merupakan salah satu penguatan yang sudah diatur, tersusun, yang memang berdasarkan daripada pedoman dari jaringan Islam Sekolah Terpadu di pusat Sanusat. Jadi segala ketentuan-ketentuan yang ada di sekolah ini tidak juga terlepas daripada peraturan Menteri Pendidikan, kurikulum pendidikan, kemudian juga digabungkan dengan penerapan yang ada di dalam aturan jaringan sekolah Islam terpadu, sehingga menjadi sebuah muatan yang begitu kuat dalam memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita, sehingga menjadi anak-anak yang soleh, cerdas, mandiri, dan dapat bersaing dalam bidang pendidikan. Kita doakan semoga SMP Berpikir ini terus berkembang dan menjadi salah satu sekolah yang akan memajukan dunia pendidikan di Kota Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.